Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah metodologi pengembangan studi sosial anak usia dini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Geografi Manusia dalam Kelas Anak Usia Dini, yang beranggotakan Siva Ulfarida, Septia Nugrananda, Reka Trimelianti, Setria Putri, dan Ika Trinurul Anissa. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Siva Ulfarida. Kepada Siva, kami persilakan. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Baik, yang pertama itu ini merupakan salah satu narasi mengenai si Abi yang seorang anak bernama Abi yang memperhatikan kondisi yang ada di sekitar lingkungannya, dari mulai pohon rindang, bunga-bunga putih, aroma bunga lili, hingga mendengarkan musisi memainkan alat musik atau menunjukkan tanda yang bertuliskan stop pada saat itu. Next. Nah, dari apa yang Abi lihat tadi, dia mengetahui bahwa hanya dia adalah bagian dari komunitas teman, tetangga, dan pedagang ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Next. Sebuah dunia fisik di sekitar mereka saat geografi dan investigasi dengan tujuan meningkatkan keterampilan kognitif mereka sebagai serta sosial dan emosional. Maaf teman-teman, sepertinya pada kendala sinyal. Langsung saja lanjut saja kepada Septi. Kepada Septi dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yang dibaca oleh Abi dan ayahnya sudah mempelajari geografi mereka berjalan di pusat kota. Memahami geografi penting bagi semua orang, pertama kesadaran anak-anak tentang hubungan antara orang dan lingkungan. Ya, perasaan dan kenangan Abi tentang pusat kota terkait dengan rasa tempatnya merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Melalui interaksi dengan lingkungan dan satu sama lain, anak-anak mengembangkan keterampilan geoliterasi, jadilah diberdayakan dan melihat diri mereka sebagaimana sosial di sekitar mereka. Selanjutnya itu geografi manusia sebagai awal yang vital subjek masa kecil. Banyak anak saat ini tidak memiliki pengalaman yang sama tentang bermain dan berkeliaran dengan bebas di lingkungan sekitar. Sebagai anak-anak melakukannya di generasi lampau. Padahal anak-anak masih perlu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi keputusan yang terinformasi dan aktif membuat yang terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Selanjutnya itu beradaptasi untuk banyak bahasa. Bahasa juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk memupuk rasa anak-anak tempat dan milik. Penting untuk guru merancang kegiatan kelas untuk membantu anak-anak menghubungkan pembelajaran sebelumnya, bahasa rumah mereka dengan pembelajaran baru. Selanjutnya itu merencanakan kegiatan yang dapat diakses. Kurikulum yang dapat diakses memungkinkan semua anak untuk berinteraksi dengan lingkungan dan mengembangkan sense of place. Kurikulum yang benar-benar dapat diakses mendorong partisipasi aktif dari semua anak. Dari awal tahun ajaran itu penting pendidik sengaja membuat dan merencanakan. Yang direncanakan secara universal untuk kebutuhan fisik dan bahasa semua anak di kelas. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Reka.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Septi, yaitu guru sebagai pembuat tempat. Guru sebagai pembuat tempat. Dalam publikasi terhadap kurikulum nasional standar studi sosial, Dewan Nasional Studi Sosial 2010 mendefinisikan studi sosial sebagai promosi kompetensi sipil, kemampuan untuk aktif berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam studi sosial, geografi pendidikan mempromosikan pengembangan penalaran dan penyelidikan keterampilan dengan menghasilkan pertanyaan dan menggunakan berbasis inquiry pendekatan untuk mengeksplorasi jawaban. GRIS 2008. Lingkungan kelas merupakan bagian integral dari perkembangan anak terhadap rasa tempat. Next. Merencanakan ruangan kelas yang dapat diakses dan inklusif. Penataan ruang dalam elemen kunci dalam banyak model kurikulum berbasis penelitian. Susunan Klein 2002, guru dapat mengatur ruangan untuk mendorong anak agar mandiri dan memiliki akses untuk bermain materi. Penataan ruang juga dapat menumbuhkan rasa tempat. Guru. Next. Keterkaitan pada ruang. Mintalah anak-anak membuat tanda kelas yang memberitahu orang lain di mana hal-hal berada dan bagaimana setiap orang berbagi materi. Lingkungan mengkomunikasikan pesan-pesan penting, materi yang tidak dapat diterima, terburuk mereka terlarang, sehingga anak-anak menjadi lebih bergantung dan reaktif pada guru daripada lebih mandiri dan kolaboratif dengan teman sebaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Setia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Reka, yaitu ciptakan rasa aman dan aman, di mana rancang ruang pribadi dan intim, termasuk sudut dan celah di dalam dan di luar ruangan untuk membantu anak-anak memahami hubungan spasial. Next. Lalu memelihara seluruh komunitas sekolah. Seperti yang pertama, menjelajahi dan menjadi bagian dari lingkungan sekolah, rencanakan kunjungan ke ruang kelas yang berbeda, libatkan anak-anak dalam seluruh kegiatan sekolah yang berpusat pada tema atau tujuan umum. Next. Next. Investigasi yang berbasis proyek, yaitu guru dapat memupuk rasa tempat anak-anak dengan merencanakan penyelidikan berbasis proyek, dan guru dapat memulai penyelidikan dengan mengundang anak-anak untuk membagikan apa yang ingin mereka pelajari tentang dunia di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Ikatri. Lanjutan dari materi tadi, Abi sudah melakukan perjalanan lapangan dengan kelas prasekolahnya. Pada hari itu, Abi
teman-temannya pergi ke perpustakaan untuk mengambil kartu perpustakaan mereka. Di jalan menuju ke perpustakaan, ia melihat para pekerja konstruksi sedang memperbaiki jalan trotoar yang rusak. Next, Mbak Sep. Setelah mendengar pustakawan membacakan beberapa cerita, anak-anak mencari buku untuk dibawa pulang. Abi menggunakan alat bantu jalannya untuk menjelajahi sebagian besar perpustakaan itu sendiri. Para guru memastikan Abi dan Marco dapat mencapai semuanya, dan mereka menunggu untuk melihat apa yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, Mbak Sep. Kesimpulan, yaitu menurut Tuan 2001 mengeksplorasi bagaimana geografi yang sangat pribadi dengan menjelaskan bahwa orang memiliki kecenderungan untuk mengalami dan menafsirkan dunia dari sudut pandang egosentris. Pentingnya bagi para pendidik anak usia dini untuk memahami bahwa pengalaman geografis awal seperti secara aktif menjelajahi ruang dan memanipulasi objek di lingkungan. Lanjutnya, Mbak. Ketika guru merencanakan kurikulum dan kegiatan dengan komitmen yang tulus untuk menimbulkan rasa tempat, semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungannya untuk membentuk psikologis. Guru memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran geografi manusia sehingga anak dipersiapkan untuk berfungsi secara mandiri dalam masyarakat dan untuk kontribusi sebagai warga negara yang baik, berpengetahuan tentang komunitas lokal, negara bagian, nasional, dan di era globalisasi. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 3. Langsung saja pembahasan kepada 4 tahapan itu. Yang pertama, summarizer langsung saja disampaikan oleh Setria Putri. Kepada Setria, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Katri. Saya sebagai summarizer yang meringkas materi tersebut. Itu mengajak anak berkeliling kota, menelusuri jalan dan trotoar, mencicipi makanan, merupakan salah satu bentuk mempelajari geografi di jalan. Anak mulai berkembang rasa tempat mereka selama masa kanak-kanak. Dilengkapi dengan rasa ingin tahu dan panca indera mereka, anak-anak mengeksplorasi dan memanipulasi materi di lingkungan mereka untuk memahami dunia di sekitar mereka. Disiplin geografi terdiri dari 2 subbidang utama, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik yaitu studi tentang lingkungan alam, sedangkan geografi manusia studi tentang hubungan antar manusia dan lingkungan alam. Melalui interaksi dengan lingkungan dan satu sama lain, anak-anak mengembangkan keterampilan geoliterasi, menjadi berdaya, dan melihat diri mereka sebagai makhluk sosial yang mampu dalam studi sosial. Geografi pendidikan mempromosikan pengembangan penalaran dan penyelidikan keterampilan dengan menghasilkan pertanyaan dan menggunakan berbasis inquiry pendekatan untuk mengeksplorasi jawaban. Keterampilan ini sangat penting untuk mendapatkan kemandirian dalam bekerja dan sekolah. Selain membina keterampilan akademik dan akuisisi pengetahuan, eksplorasi ini akan membantu anak-anak mengembangkan hubungan dengan lingkungan setempat yang memupuk rasa tempat. Lingkungan kelas merupakan bagian integral dari perkembangan anak terhadap rasa tempat. Ketika guru memahami bagaimana geografi ruang kelas dan penataan perabotan kelas, membantu baik untuk mendukung atau menghalangi tujuan instruksional mereka. Penelitian berpengaruh oleh Krzyzewski melihat pada organisasi lingkungan fisik, mereka mengamati bahwa penataan furnitur dan bahan yang buruk seperti jalur yang mengganggu permainan anak-anak lain atau materi yang tidak diatur secara logis dan dapat diakses, menyebabkan anak-anak menjadi lebih bergantung pada guru untuk bimbingan dan pengajaran. Akhirnya, para guru menghabiskan banyak waktu untuk mengarahkan dan menangani kebutuhan seluruh kelompok, yang pasti menyisakan waktu untuk membantu anak-anak secara individu.
Dalam penataan ruang kelas, sebaiknya yang pertama kita harus melibatkan anak-anak dalam membuat keputusan saat mengembangkan atau menata ulang pusat kelas. Yang kedua, bantu anak-anak mengingat kegiatan yang dibagikan dengan teman sebaya dan guru dengan mengumpulkan foto ruang kelas untuk membuat buku anak-anak dengar yang bermain di ruang kelas. Yang ketiga, ciptakan rasa aman dan aman. Yang keempat, memelihara seluruh komunitas sekolah. Yang kelima, rencanakan kunjungan ke ruang kelas yang berbeda di sekitar sekolah. Yang keenam, libatkan anak-anak dalam seluruh kegiatan sekolah yang berpusat pada tema atau tujuan umum seperti menanam tanaman atau berpartisipasi dalam kegiatan lapangan. Pengalaman adalah dasar untuk memahami pengertian tempat kita. Jadi, pengertian tempat kita bergantung pada pengalaman yang kita miliki dan ketelitian pendidikan ketika guru merencanakan kurikulum dan kegiatan dengan komitmen yang tulus untuk menimbulkan rasa tempat. Semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan. Untuk membentuk psikologis dan keterikatan fisik dengan orang dan guru memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran geografi manusia sehingga anak-anak dipersiapkan untuk berfungsi secara mandiri dalam masyarakat dan untuk berkontribusi sebagai warga negara yang berpengetahuan tentang komunitas lokal, negara bagian, nasional, dan global di era global. Terima kasih. Hanya itulah yang bisa disampaikan saya sebagai summarizer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap yang kedua yaitu kuesioner. Dalam materi tadi, disiplin geografi terdiri dari dua subjek utama yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik merupakan studi tentang lingkungan alam, sedangkan geografi manusia adalah studi tentang hubungan antar manusia dan lingkungan alam sekitar. Dalam pendidikan anak usia dini, apakah kedua bidang tersebut diterapkan dalam pembelajaran? Dan jika iya, bagaimana perbedaan nyata penerapan dari kedua disiplin geografi tersebut jika diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini? Baiklah, itu saja dari kuesioner. Selanjutnya ke tahap yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ikatri. Kepada Ikatri. Terima kasih untuk tahapan kuesioner. Di sini saya akan menjelaskan clarification yang mana untuk kuesionernya tadi sudah dijelaskan oleh Syifa Ulfarida. Tentunya dari bidang tersebut bisa diterapkan dalam sistem pelajaran pada anak usia dini. Geografi fisika dan geografi manusia dalam penerapannya pada pembelajaran anak usia dini dapat diterapkan secara bersamaan dalam satu waktu, misalnya seperti pada aktivitas mengamati halaman sekolah. Selain dapat mengetahui tentang berbagai macam belajar di alam atau bentang fisik di halaman sekolah, anak juga dapat sekaligus mempelajari geografi manusia pada aktivitas tersebut, sehingga pengetahuan dan pemahaman karakteristik pada halaman sekolahnya, mengingat bentuk dan benda-benda, sehingga kenangan ataupun aktivitas-aktivitas yang pernah anak lakukan di halaman sekolah tersebut. Langsung saja, selanjutnya pada Rekatri, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan peran 4 yaitu prediktor. Yang pertama yaitu melalui interaksi dengan lingkungan dan satu sama lain. Anak-anak mengembangkan keterampilan geoliterasi menjadi berdaya dan melihat diri mereka sebagai makhluk sosial yang mampu. Anak-anak bersosialisasi terhadap teman-temannya sekaligus memahami lingkungan sekitar, mampu mengembangkan pemikiran tentang keadaan geografis di lingkungannya, dan memiliki lokasi yang nyaman untuk bermain, aman untuk bermain, kondusif untuk belajar, serta tahu mana lokasi yang memiliki dampak bahaya.
Setelah anak-anak mampu menganalisis lingkungannya, mereka akan mampu menciptakan sebuah pemikiran untuk melakukan tindakan yang benar dalam setiap aktivitas sesuai lingkungan di mana mereka berada. Yang kedua yaitu beradaptasi untuk banyak bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, dan atau gerak. Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata. Melalui saling berhubungan, anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas. Gangguan pendengaran dapat membuat kemampuan anak untuk mencocokkan suara dengan huruf menjadi terlambat. Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah anak mencapai usia 3 tahun. Pada saat itu, ia sudah mengetahui perbedaan antara saya, kamu, dan kita. Pada usia 4-6 tahun, kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusiasnya tinggi, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. Kemampuan berbahasa juga akan terus berkembang sejalan dan intensitas anak pada teman sebayanya. Dengan memperlihatkan suatu minat yang meningkat terhadap aspek-aspek bahasa tulisan, ia senang mengenal kata-kata yang menarik baginya dan mencoba menulis kata yang sering ditemukan. Mereka juga mampu menggunakan kata-kata seperti di bawah, di dalam, di atas, dan di samping. Antara 5 dan 6 tahun, kalimat anak-anak sudah terdiri dari 6 sampai 8 kata. Mereka juga sudah dapat menjelaskan arti kata-kata yang sederhana dan juga mengetahui lawan kata. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Baiklah, selanjutnya writer yang telah saya buat yaitu rasa tempat itu berkaitan dengan geografi manusia dalam kelas manusia dini. Mengembangkan rasa tempat melalui pengalaman geografis mampu membangun landasan sosial dan emosional yang dibutuhkan anak-anak dan kelak akan digunakan sebagai orang dewasa. Melalui interaksi dengan lingkungan dan satu sama lain, anak-anak mengembangkan keterampilan geoliterasi, diberdayakan dan melihat diri mereka sebagai makhluk sosial dan rasa tempat sama dengan rasa memiliki. Rasa tempat yang berkembang terkait dengan rasa memiliki. Rasa memiliki berkontribusi pada perkembangan sosial dan emosional anak secara keseluruhan dan merupakan aspek penting dari kesiapan sekolah. Selanjutnya yaitu melalui interaksi dengan lingkungan dan satu sama lain. Anak-anak mengembangkan keterampilan geoliterasi, menjadi berdaya, dan melihat diri mereka sebagai makhluk sosial. Geografi manusia sebagai awal yang vital subjek masa kecil, beradaptasi untuk banyak bahasa, dan merencanakan kegiatan yang dapat diakses, di mana guru sebagai pembuat tempat, merancang ruang kelas yang dapat diakses dan inklusif. Di mana pengalaman adalah dasar untuk memahami pengertian tempat kita. Jadi pengertian tempat kita bergantung pada pengalaman yang kita miliki dan ketelitian kita, pendidikan kita, guru, merencanakan kurikulum dan kegiatan dengan komitmen yang tulus untuk menimbulkan rasa tempat. Semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan untuk membentuk psikologis dan keterikatan fisik dengan orang dan ruang. Guru memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran geografi manusia sehingga anak-anak dipersiapkan untuk berfungsi secara mandiri dalam masyarakat, untuk berkontribusi sebagai warga negara yang berpengetahuan tentang komunitas lokal, negara bagian, nasional, dan global di era global. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan. Dikembalikan kepada Ikat. Itulah tadi penjelasan dari 4 tahapan tersebut, termasuk reading yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian.
Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan penjelasannya. Itulah tadi presentasi dan penjelasan dari kelompok 3 tentang geografi manusia dalam kelas anak usia dini. Apabila ada salah kata atau perkataan, kami mohon maaf. Sekian dari diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.